Puji nama Tuhan. Saudaraku, apa kabar? Kita bersyukur boleh bertemu kembali di hari yang pasti baik. Tuhan sudah sediakan semua hari adalah hari yang baik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sudah siap beribadah kembali di akhir bulan Mei ini. Kalau Tuhan sudah menyertai kita di sepanjang hari-hari kemarin, sampai hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Ada sukacita senantiasa dari Tuhan, dan kita mau percayakan semuanya kepada Tuhan. Dan kita boleh bersyukur hari ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama. Dan saudaraku, kita harus mengerti bahwasannya di dalam setiap ucapan syukur ada mujizat yang akan terjadi, yang akan Tuhan buat. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudaraku, kita akan mulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kami bersyukur. Mari kita katakan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Apapun terjadi dalam hidupku, Engkau baik dan kami mau selalu bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Katakan ku bersyukur Bapa. Syukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap musim boleh terjadi dalam hidup ini, tapi ketika kami mau bersyukur dan mengandalkan Tuhan, ada banyak mujizat yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Ajarkan kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi siang hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah, kami di tempat ini dan saudara-saudara kami yang berada di rumah mereka masing-masing, ataupun dimanapun yang menyaksikan ibadah ini, kami percaya Tuhan, lawatan-Mu bekerja atas setiap kami. Dan kami percaya Roh Kudus senantiasa menghidupi setiap kami yang mau diubahkan, mau menerima mujizat dari Tuhan. Kami ingin dibaharui setiap hari Bapa, sehingga apapun yang terjadi, kami boleh senantiasa bersyukur. Biarlah lewat ibadah ini, setiap kami boleh dikuatkan lewat pujian, terlebih lewat firman Tuhan yang akan kami dengar. Biarlah Engkau Tuhan yang menyuarakan lewat hamba-Mu. Tapi saat ini berikan setiap hati kami berkobar-kobar untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana lawatan-Mu boleh terjadi. Buka setiap hati, buka setiap mulut mereka Tuhan, untuk menyampaikan pujian hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat ibadah ini biar Engkau Tuhan yang memimpin dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Kami percaya hanya kuasa daripada Allah Bapa, Roh Kudus ada di dalam ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami memulai hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Saudaraku, kita semua sudah diberkati. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya saudaraku, silahkan duduk terlebih dahulu. Mari kita membawakan pujian ini tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh rasakan ketika kita mengucap syukur. Maka seperti pujian ini katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Kasih setia Tuhan.
selamanya, bukan saat ini saja, tapi selamanya. Puji nama Tuhan. Satu hal, tetaplah percaya. Kalau kau tidak percaya, maka itu tidak akan terjadi. Tapi ketika hatiku percaya, maka segala sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah kita adalah mungkin. Amin. Mari. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan masukku, jarum nafasku dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran, Kau dapat
di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya dan kami persilahkan Roh Kudus yang memimpin penyampaian firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom, salam Philadelphia, salam kasih dalam persaudaraan. Senang sekali kembali kita berjumpa siang hari ini dalam ibadah raya online kita yang saya percaya saudara tadi sudah diberkati lewat pujian, penyembahan. Maka tiba saatnya kita kembali boleh membuka hati pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sampai pada bagian yang terakhir, yaitu seri yang ke-7 dari doa Bapa Kami, di mana di hari ini saya akan beri judul firman Tuhannya yaitu lepaskan kami dari yang jahat. Dan firman Tuhan ini saya ambil dari Matius 6 ayat yang ke-13. Matius 6 ayat yang ke-13 kita akan baca. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Puji Tuhan. Ada dua hal penting yang harus kita mengerti dalam memaknai dan memahami ayat yang kita baca dalam Matius 6 ayat 13 ini. Yang pertama adalah ini bukanlah sebuah doa yang diajarkan oleh Yesus agar kita memohon supaya dalam kehidupan ini kita tidak mengalami pencobaan. Karena realita yang terjadi adalah tidak ada hidup yang lepas dari pencobaan. Semua orang pasti mengalaminya. Tidak terkecuali siapapun juga, mau saudara itu hamba Tuhan, mau saudara itu pelayan Tuhan, mau saudara itu penyampai firman Tuhan, worship leader, aktivis di gereja, seorang pendoa syafaat, atau siapapun juga. Maka dalam hidupnya dipastikan dia akan mengalami pencobaan-pencobaan. Bahkan dalam dunia ini kita secara sadar kita mengakui bahwa ketika seseorang semakin tinggi dalam kedudukannya, dalam posisinya, atau mungkin dalam ekonominya, maka godaan-godaan, cobaan-cobaan juga akan semakin besar menimpa dalam kehidupannya. Bahkan Yesus sendiri pun ketika ada di dalam dunia ini, sebelum dia memulai pekerjaannya, dia harus masuk ke dalam padang gurun untuk dicobai oleh si iblis. Yesus sendiri tidak lepas dari pencobaan tersebut. Jadi hal pertama yang harus kita mengerti bahwa doa Bapa Kami yang mengatakan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, itu bukanlah sebuah doa agar hidup kita bebas dari pencobaan. Dan hal yang kedua yang harus dimengerti bahwa kata pencobaan di dalam Matius 6 ayat 13 ini, dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, ditulis dengan kata pirasmos, yang mengandung dua pengertian. Di mana di satu sisi itu mengartikan tentang dicobai atau mencobai, dan di sisi yang lain itu tentang pengujian atau ujian. Jadi pirasmos mengandung dua sisi dari pengertiannya. Bisa mencobai, bisa juga menguji. Apa perbedaannya? Perbedaannya ada di dalam tujuannya. Mencobai itu bersifat destruktif, artinya merusak, menghancurkan. Mencobai untuk menjatuhkan. Ini jelas datang dari si jahat, si iblis. Iblis mencobai manusia untuk berusaha menghancurkan dan menggoda dan menjatuhkan kehidupannya. Tapi ada satu pengertian lagi, yaitu menguji. Menguji ini bersifat konstruktif, artinya membangun. Karena iman perlu diuji, iman perlu dimurnikan. Dan itu harus melalui sebuah proses, yaitu pengujian, pemurnian. Sehingga Tuhan memberikan kita pencobaan untuk kita semakin hari semakin dimurnikan. Iman kita semakin hari semakin
dimurnikan dan mencapai level yang terus semakin hari semakin meningkat. Secara kualitasnya harus dibuktikan melalui sebuah pengujian. Jadi dari pemaparan yang sudah kita terima, kita bisa mengambil sebuah inti kesimpulan daripada Matius 6 ayat 13 ini. Bahwa ini bukanlah doa yang diajarkan Yesus untuk kita tidak mengalami pencobaan hidup, tapi bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa menang atas pencobaan dari si jahat, dan juga bagaimana kita bisa bertahan dalam ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Dan ini juga sebagai bentuk ungkapan kejujuran hati kita, bahwa sesungguhnya kita tidak mampu menghadapi ini semua, bahwa sesungguhnya dengan mengandalkan kekuatan sendiri kita nggak akan sanggup menghadapi pencobaan-pencobaan. Kita nggak akan sanggup bertahan menghadapi ujian-ujian yang diberikan Tuhan. Karena itu kita berseru, diajarkan berseru, memohon kepada Tuhan, yaitu lepaskanlah kami dari yang jahat. Sehingga makna inti dari Matius 6 ayat 13 ini adalah sebuah doa permohonan untuk kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi pencobaan dari si iblis. Dan juga untuk mempunyai ketahanan dalam kita ketika diuji oleh Tuhan. Masalahnya kita kadang kesulitan, kita kebingungan untuk menentukan apakah ini adalah pencobaan dari si jahat atau ini adalah ujian yang sedang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena seringkali dalam kejadian yang sama, dalam kasus yang sama, dalam pencobaan yang sama, iblis diizinkan oleh Tuhan untuk mencobai kita. Tapi di waktu yang bersamaan, Tuhan juga sedang menguji iman kita. Jadi terjadi pada saat yang bersamaan. Seperti contoh yang paling mudah yang kita temukan di dalam firman Tuhan, yaitu kisah tentang Ayub. Bagaimana Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Tapi di saat yang sama, Tuhan juga sedang menguji iman daripada Ayub ini. Jadi bagaimana kita menghadapi ini? Kita nggak usah pusing sebenarnya tentang apakah ini berasal dari si iblis sedang mencobai kita, apakah ini adalah ujian yang Tuhan sedang berikan dalam kehidupan kita. Karena yang terpenting saat kita menghadapinya adalah kita bisa kuat dan menang melalui pencobaan tersebut, juga kita bertahan dalam ujian yang diizinkan Tuhan. Itulah poin yang terpenting yang harus kita sama-sama targetkan, yang sama-sama kita harus raih, sama-sama kita harus mencapainya, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang harus kita menangkan dan harus membuat iman kita semakin dimurnikan oleh Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengajarkan dua hal, bagaimana kita bisa menghadapi pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang pertama adalah bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12 sampai 14. Untuk hal yang pertama saya akan bacakan di ayat yang ke-12 terlebih dahulu. Yaitu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pencobaan yang dimaksud dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12 yang tadi kita baca, itu berasal daripada Tuhan. Jadi sebuah ujian. Dari mana buktinya? Bisa dilihat dari tujuannya. Tujuannya jelas adalah untuk membangun, untuk memurnikan. Karena ada reward di balik ujian tersebut, yaitu dikatakan apa? Kita akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Ketika kita kuat bertahan dalam pencobaan, maka ketika level iman kita sudah dimurnikan oleh Tuhan, maka di akhir kehidupan kita ada mahkota yang menanti kita. Jadi kunci dalam menghadapi ujian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita adalah bertahan. Bertahan adalah tetap tinggal dalam garis yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah zona
yaitu dalam perlindungan Tuhan. Kita tidak keluar dari area yang Tuhan izinkan. Saya ilustrasikan dengan sebuah cabang olahraga, yaitu sepak bola. Dalam sepak bola ada yang namanya teknik bertahan. Ketika sudah unggul dalam mempertahankan keunggulannya, biasanya pertandingan sepak bola di menit-menit akhir, tim yang unggul akan mundur semua ke belakang dan tidak ada yang melewati garis tengah lapangan. Yang artinya tidak ada serangan sama sekali. Semua pemain menyerang, striker, gelandang menyerang, semuanya ditarik mundur ke belakang untuk mempertahankan, untuk bertahan. Demikian juga dalam kita menghadapi ujian yang diizinkan oleh Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita bertahan dalam pencobaan. Artinya tetap tinggal dalam areanya Tuhan, dalam area yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tetap mempertahankan iman kemenangan kita. Amin. Dan tersedia di akhir kehidupan kita ada reward, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi hal pertama, bagaimana kita bisa menang, kuat, dan bertahan dalam ujian yang diberikan oleh Tuhan, adalah kita tetap tinggal dalam areanya Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, saya mencatat di sini, yaitu menguasai diri. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 dan 14-nya mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Jelas ini maksudnya mencobai untuk menjatuhkan, jelas bukan dari Tuhan. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, ini perhatikan ayat yang ke-14-nya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dari firman Tuhan yang kita baca dalam Yakobus 1, terutama di ayat yang ke-14-nya, di sini terlihat bahwa sebetulnya yang membuat kita jatuh dalam dosa, yang membuat kita tidak bisa bertahan dalam pencobaan, adalah diri kita sendiri. Bukan karena dijorokin oleh si iblis, bukan karena dipaksa untuk berbuat dosa oleh si iblis. Iblis hanya sebatas menawarkan, menggoda, berusaha membujuk rayu, memutarbalikkan firman Tuhan, berusaha menipu diri kita. Dan ketika kita terpikat oleh keinginan kita, seperti yang firman Tuhan catat, maka kita melakukan dosa sehingga kita jatuh dalam dosa. Terpikat oleh keinginan daging, terpikat oleh keinginan mata, terpikat oleh keangkuhan hidup. Hal-hal itulah yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Sehingga di sini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan sekali, yaitu penguasaan diri, pengendalian diri. Karena memang firman Tuhan juga mencatat dalam Amsal 25 ayat yang ke-28 mengatakan, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tembok atau benteng pada sebuah kota adalah hal yang paling vital dalam menjaga serangan daripada musuh. Ketika benteng sebuah kota bisa ditembus oleh musuh, bisa dihancurkan, dirobohkan, maka dipastikan seluruh isi kota tersebut akan sangat mudah dikuasai, dihancurkan. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita tidak punya penguasaan diri, pengendalian diri, maka seperti sebuah kehidupan yang tidak ada bentengnya, tidak ada kekuatannya, sangat mudah diobrak-abrik oleh berbagai pencobaan-pencobaan, sehingga kita sangat mudah untuk terpikat, terbujuk untuk melakukan dosa. Bagaimana bisa punya pengendalian diri yang baik, bisa punya penguasaan diri yang baik? Kita bisa belajar dari dua kisah dalam firman Tuhan tentang bagaimana kejatuhan pertama kali manusia dalam dosa, yaitu Hawa ketika dibujuk rayu oleh si iblis. Kesalahan apa yang dia buat?
Juga kita bisa belajar keteladanan Yesus Kristus yang berikan dalam kehidupan kita ketika Yesus menang atas pencobaan yang diberikan di padang gurun ketika dicobai oleh si jahat, si iblis. Dalam kisah Hawa, kesalahan fatal yang Hawa buat sehingga dia jatuh ke dalam dosa adalah ketika dia membuka celah untuk berdebat dengan iblis, untuk bernegosiasi, untuk berdialog dengan iblis. Ketika iblis mengatakan, bukankah semua pohon dalam taman ini boleh kau makan? Lalu Hawa mengatakan, tidak, pohon kehidupan itu perintah Tuhan tidak boleh memakannya. Karena ketika aku memakannya, maka aku akan mati. Tapi iblis kembali menjawab, sebenarnya tidak demikian, kamu tidak akan mati, justru saat kamu memakannya kamu akan seperti Tuhan, seperti Allah. Disinilah kesalahan Hawa, yaitu membuka celah dia berdebat dengan iblis. Tapi kita bisa lihat di sisi yang lain, bagaimana teladan yang diberikan oleh Yesus. Ketika iblis mengatakan, bukankah engkau anak Allah? Coba ubah batu tersebut menjadi roti. Kamu kan sudah puasa 40 hari 40 malam, kamu pasti lapar. Kamu anak Allah yang luar biasa, pasti bisa. Coba buktikan. Tapi apakah Yesus meladeni perkataan iblis? Dia langsung menutup celah tersebut dengan dia mengatakan, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Selesai ketika firman Tuhan disampaikan. Ketika Yesus dibawa naik ke bumbungan bait Allah, disuruh menjatuhkan diri, Yesus kembali menutup celah dengan firman Tuhan. Dia mengatakan bahwa tidak boleh seorang manusia mencobai Tuhan Allahnya. Ketika Yesus diperlihatkan seluruh isi kekayaan dunia dan disuruh menyembah, maka Yesus kembali menutupnya celah tersebut dengan firman Tuhan. Tidak membuka kesempatan untuk berdebat, untuk berdialog, tapi mengatakan bahwa manusia harus menyembah Tuhan Allahnya. Lalu iblis pergi, iblis kalah. Dari sini kita bisa belajar bagaimana kita bisa mempunyai pengendalian diri, penguasaan diri yang baik. Yaitu jangan biarkan celah untuk kita berdebat, bernegosiasi ketika ada tawaran, ada godaan, ada bujuk rayu, ada tipuan dari si iblis. Langsung kita lawan dengan firman Tuhan. Sehingga tidak ada celah sedikit pun iblis untuk menyerang kehidupan kita, untuk mencoba memutarbalikkan fakta, untuk mencoba membujuk rayu kita. Ada tertulis. Jadi bagaimana rahasia untuk kita bisa menguasai diri adalah kita harus memakai firman Tuhan. Jangan buka celah, jangan berdialog, jangan berdebat dengan si iblis. Amin. Demikianlah 7 seri khotbah yang sudah kita lalui dalam 7 minggu terakhir ini. Kita berbicara tentang doa Bapa kami. Dan ketika saudara benar-benar bisa menerima 7 bagian dalam doa Bapa kami ini, maka saya percaya kehidupan doa kita akan diubahkan, akan mempunyai suatu wawasan yang baru, akan muncul sebuah harmoni yang indah dari 7 seri ini untuk saudara bisa mengerti, memahami, dan melakukan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Secara singkat saya akan ulas bagaimana seri khotbah ini di bagian pertama sampai dengan yang ke-7. Dalam bagian yang pertama, kita berbicara tentang Bapa kami yang di sorga. Ini bukan sekedar doa biasa, bukan sekedar rutinitas kewajiban saja, doa saja, tapi sebuah doa yang dibangun dari hubungan relasi yang intim antara seorang anak dengan bapaknya. Lalu pada bagian yang kedua, kita masuk dalam dikuduskanlah namamu. Inilah doa permohonan yang pertama, membuka 6 permohonan dalam doa Bapa kami. Sebagai pernyataan kita bahwa segala yang kita mohonkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga harus didasari dengan kekudusan. Karena itu persembahkanlah tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itulah yang membuat doa kita bisa diterima dan dijawab oleh Tuhan. Lalu pada bagian yang ketiga kita belajar tentang datanglah kerajaanmu.
sebuah permohonan doa agar suasana kerajaan Allah masuk dalam kehidupan kita, memberikan damai sejahtera. Dan percayalah, dengan mengucap syukur, mengingat-ingat kebaikan Tuhan adalah cara yang paling tepat untuk mengundang kerajaan sorga masuk dan bertahta dalam kehidupan kita. Lalu pada bagian yang keempat kita belajar tentang jadilah kehendak-Mu. Doa permohonan agar kehidupan kita berada dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhanlah yang terbaik dan akan membuat kehidupan ini mempunyai makna yang baik dan berhasil dalam kehidupan ini. Karena itu katakan dalam setiap doa kita, jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Lalu bagian yang kelima, kita belajar tentang makanan kami yang secukupnya. Makanan yang paling utama adalah makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena akan menyebabkan kehadiran dan keterlibatan Yesus, sang roti kehidupan itu. Sehingga akan memastikan kebutuhan-kebutuhan jasmani kita juga akan tercukupi. Lalu pada bagian yang keenam, kita belajar tentang ampuni kami seperti kami mengampuni. Ini adalah doa permohonan ampun kita kepada Tuhan. Dan itu akan diterima ketika kita juga mengampuni orang yang sudah bersalah, menyakiti hati kita. Mengampuni tidak membuat kita rugi, malah akan menguntungkan kita. Karena ibadah kita akan menjadi ibadah yang berkenan, akan menutup celah bagi si iblis masuk dalam kehidupan kita, dan membuat doa kita menjadi doa yang berkuasa. Dan yang terakhir yang tadi kita sama-sama belajar, kita belajar bagaimana kita berdoa memohon lepaskan kami dari yang jahat. Bukan sebuah doa permohonan untuk bebas dari pencobaan, karena memang semua manusia harus melewatinya. Tapi sebuah permohonan agar kita bisa kuat dari cobaan dan bertahan dalam ujian. Puji Tuhan. Mari mulai saat ini jadikan doa-doa kita sebuah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga doa Bapa kami bukanlah sekedar doa hafalan, bukan rutinitas, bukan kewajiban kita sebagai orang Kristen saja, tapi benar-benar menjadi doa yang berkualitas, doa yang sesuai dengan pengajaran daripada Yesus Kristus sendiri, dan doa yang pasti dijawab, pasti berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat Tuhan, saya undang saudara pamit berdiri. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita masuk dalam doa. Terlebih dahulu kita akan angkat satu pujian, yaitu bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dalam firman kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Puji syukur bagi-Mu Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh Allah yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah yang memberkati kami pada siang hari ini. Selama 7 minggu ini Tuhan, kami sudah dibekali oleh-Mu Yesus
dengan sebuah firman Tuhan tentang doa Bapa kami. Biar apa yang sudah kami terima ini ya Tuhan, boleh menjadi bekal dalam kehidupan kami, boleh menjadi suatu rema dalam kehidupan doa kami, di mana saat ini kami sudah mengerti ya Tuhan, bagaimana doa yang sudah Engkau ajarkan ini, sehingga doa yang kami naikkan bukan sekedar doa rutinitas, bukan sekedar doa kewajiban saja, tapi doa yang benar-benar hidup, doa yang benar-benar Engkau terima, dan Engkau akan jawab dengan waktu dan caramu yang ajaib. Ini doa yang berkenan, doa seorang anak terhadap Bapaknya di dalam surga. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat firman-Mu ini. Tanamkan terus dalam hati pikiran kami, materaikan dengan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba-Mu percaya kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti bekerja menghidupi firman ini dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kembali menyerahkan untuk jemaat-jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi, juga setiap orang yang setia untuk mengikuti ibadah online ini. Biarlah dalam kehidupan kami seminggu ke depan, kami semua selalu ada dalam damai sejahtera-Mu. Kami semua selalu ada dalam pimpinan perlindungan tangan-Mu yang ajaib. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kalau Allah yang memberkati kehidupan kami, membuat perjalanan hidup kami berhasil, membuat apa yang kami kerjakan, Engkau yang memberkati dan membuatnya berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bawa pergumulan-pergumulan yang ada dalam jemaat GSPD Philadelphia Immanuel Cimahi ini, dan mungkin juga bagi setiap orang yang saat ini sedang berdoa bersama-sama kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, jika ada pergumulan tentang sakit penyakit, biarlah saat ini kuasa darah-Mu, Kau tabib yang agung, Kau dokter di atas segala dokter, saat ini Kau menyembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap lidah yang berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada kesembuhan dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan. Juga hamba-Mu berdoa, jika ada sedang dalam pergumulan tekanan yang berat, baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam keluarga rumah tangganya, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap mulut yang saat ini mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada jalan keluar, ada kekuatan, ada damai sejahtera yang Kau akan berikan dalam kehidupan kami semua. Sehingga pergumulan-pergumulan kami, pencobaan-pencobaan yang sedang kami alami ini, kami dapat melewatinya, kami dapat kuat, bahkan kami keluar sebagai pemenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Memberkati untuk para pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Memberkati juga Ibu Bapak Gembala kami, para penatua, diaken, diakones, guru sekolah minggu, dan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di GSPD ini ya Tuhan. Biarlah Kau yang terus menyatukan hati pikiran kami, memberikan kami semangat dalam melayani Engkau, sehingga apa yang kami kerjakan boleh menyenangkan hati. Terima kasih ya Tuhan. Juga menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ke dalam tangan pimpinan perlindungan-Mu saja. Jauhkan dari segala pandemi yang lebih buruk, tapi kami percaya ada roh damai sejahtera, ada roh kesehatan, roh pemulihan daripada-Mu atas bangsa dan negara kami, sehingga bangsa Indonesia akan semakin hari semakin diberkati, keluar dari pandemi ini dan mempunyai kembali kehidupan yang normal. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau mengangkat tangan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan amin untuk setiap berkat yang kau terima. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah perjalananmu, diberkatilah kesehatan. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan yang Roh Kudus, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.